Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mempelajari firman Tuhan itu memang semuanya itu untuk kebaikan kita. Karena ini adalah firman Tuhan, adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan, memang ada hal-hal penghiburan, ada juga teguran, ada juga saran-saran bagaimana kita harus hidup. Jadi kalau kita mau hidup memikirkan perkara yang di atas, tidak memikirkan perkara yang di dunia, maka yang dari Kolose pasal 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, Tuhan tidak ingin kita menyembah berhala. Katanya kalau kita melakukan ini semuanya sama seperti penyembahan berhala. Dan apa yang harus dimatikan? Memang ada beberapa hal di sini disebut apa yang harus dimatikan. Nah, yang pertama soal jasmani yang harus dimatikan. Jasmani yaitu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan. Ya, itu hal soal tubuh. Jadi kita kan harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Jadi kalau kita bagaimana kita bisa mematikannya? Memang contohnya kalau saudara biasa, kadang-kadang orang percabulan mungkin tidak secara fisik dia melakukan, ada yang juga orang dengan alat ini justru. Ya, jadi mematikannya gimana? Ya kalau saudara ada yang diinstal, mungkin aplikasi yang tidak seharusnya ada, saudara matikan, uninstall, ya, dilepaskan, dibebaskan. Nah ini khususnya juga bukan saja untuk anak muda, tapi juga orang tua. Kadang-kadang menggunakan HP justru untuk hal-hal yang tidak berkenan. Nah bagaimana kita mematikannya? Ya sudah, jangan dipasang, ya. Kalau kita mengajarkan anak supaya tidak melakukan, orang tua harus menjadi teladan dan tunjukkan bagaimana untuk uninstall yang soal percabulan, kenajisan, ya. Saudara, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tetapi itulah yang bisa kita lakukan. Dan kalau juga hawa nafsu, nafsu jahat itu dari pikiran kita. Jadi bagaimana mematikan pikiran? Aduh, gimana ya mematikan pikiran? Pikiran itu datang sendiri ya. Nah, tapi dari mana datangnya? Karena kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu kadang-kadang bukan terjadi dengan sendirinya. Kadang-kadang ada tawaran dari teman. Kadang-kadang ada karena kita melihat sesuatu. Karena kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin kita salah pergaulan. Ya, kadang-kadang mungkin karena kita sedang nganggur, bahaya. Justru pada waktu kita tidak ada pekerjaan, nganggur itu berbahaya kalau pikiran kita kemana-mana. Itu sebabnya pikiran kita perlu dikuasai dengan hal-hal yang dari atas. Bukan fanatik ya, tetapi memang harusnya demikian. Apa yang dipikirkan? Ya, pikirkan kalau kehendak Allah itu apa yang baik, ya, apa yang bisa kita perbuat untuk diri sendiri juga hal yang baik, ya, seperti kita jaga mulut. Jaga mulut bukan saja jaga pembicaraan, tetapi jaga makanan. Kadang-kadang kita makan terlalu banyak sesuatu yang tidak seharusnya kita makan, itu juga pikiran itu juga dari pikiran kita ya. Jadi kita harus menjaga pikiran yang jahat lain-lainnya, memikirkan yang tentang orang lain yang negatif ya,
yang tidak harusnya dipikirkan kita pikirkan, atau kita memikirkan, ya ini termasuk percabulan, kenajisan, itu kan dari pikiran, ya. Lalu kita lakukan, dan kemudian kejahatan yang lain juga dikatakan supaya kita tidak melakukan kejahatan, keserakahan, ya. Keserakahan itu dari mana datangnya? Itu mental. Jadi di sini kita harus matikan baik secara keinginan tubuh, keinginan pikiran kita, dan juga mental kita. Serakah itu selalu ingin punya orang, kita ingin. Sudah punya, masih ingin punya lagi. Nggak ada puas-puasnya. Nah, itu serakah, ya. Sudah punya, masih ingin punya orang lain, kita ambil, atau mencuri, atau melakukan hal-hal yang lain. Nah, saudara-saudara, itulah hal-hal yang harus kita matikan. Mari, saudara-saudara, kita berdoa. Kadang-kadang sulit untuk kita lakukan sendiri, itu sebabnya kita harus minta Tuhan yang bekerja dalam diri kita, Roh Kudus pimpin kita, supaya kita tidak melakukan apa yang disarankan. Matikan. Ya, jadi kita pikirkan hal-hal yang di atas. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mendengar doa kami. Apa yang sudah diucapkan ini merupakan doa juga bagi saudara dan saya. Semoga Tuhan menyertai saudara dan saya juga, supaya kita terhindar dari semua ini yang duniawi. Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat di mana saudara berada, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Demikian, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.